Teman-teman, ini sebelum Cak Yus memimpin diskusi Rahmatan lil Alamin, ini ada pengumuman dari Mas Helmi, tapi kisahnya seperti ini. Jadi tahun ini kita harus melakukan langkah-langkah yang memadat, ya, yang lebih berorientasi kepada jongko apa yang akan kita alami faltandur nafsu ma qaddamat liqad. Katakanlah perspektifnya itu kita menyiapkan segala sesuatu sampai masuk nanti 2024-2025. Perspektif waktunya seperti itu jongkonya. Jadi selama 10 tahun ini kita mulai tahun ini kita betul-betul melakukan penajaman-penajaman segala macam masalah yang selama ini najis di dalam zaman yang kita alami. Untuk itu Ma'iyah melakukan pembenahan-pembenahan ke dalam dan keluar. Maka di dalam inti Ma'iyah sendiri ada struktur zat, sifat, isim, jisim atau jasad dan seterusnya. Itu nanti pelan-pelan bisa Anda pelajari. Tapi intinya seperti yang sudah disebut oleh teman-teman RMS maupun Pak Haryanto, ini Ma'iyah itu sedang menyiapkan kader-kader untuk menjalani satu zaman yang sama sekali baru. Dan Anda sejak sekarang sudah mulai wudhu, sudah mulai sholat, sudah mulai sholat pikiran, sholat hati Anda sudah mulai. Dan itu juga akan menyangkut karir Anda bersama. Tergantung kesiapanmu saiki. Kita akan mengalami satu zaman yang kita mulai hari ini harus kita siapkan. Nah sekarang secara tidak sengaja muncul sebenarnya lingkaran-lingkaran dan bentuk-bentuk Ma'iyah yang bermacam-macam. Jadi Ma'iyah bukan hanya mau copat syafaat, kenduri cinta, gampang syafaat, tapi ada berbagai macam formula, ada berbagai macam ekspresi, ada berbagai macam nuansa, bahkan ada berbagai macam gelombang atau frekuensi yang sebenarnya sudah menyebar sangat luas. Ada yang berbentuk, ada yang tidak. Misalnya sekarang Mas Islamianto dengan Cahyo Sumebar, itu kan juga tadi belum tersebut. Ini tadi disebutkan di sekitar sini. Kita belum menyebut lembah mana, kita belum menyebut skala Selampung dan kemarin meluas ke Lampung Tengah. Kemudian kita belum menyebut Pemalang, Cirebon. Cirebon juga akan sangat penting karena di Cirebonlah dulu disiapkan oleh para wali. Jadi kalau Demak itu disiapkan untuk TNI-nya gitu. Kalau Cirebon itu disiapkan untuk spiritualitasnya aslinya, maka mereka di daerah perbatasan antara Kasepuan dengan Kanoman dan iku jane ono kabeh bahan-bahane ning rasa saiki. Intinya sekarang begini, akan ada pengumuman dari Mas Helmi untuk mencari relawan. Saya kasih contoh saja, Cak Yus yang akan memimpin diskusi ini adalah orang yang mengalami, mengawal dan ikut mendirikan. Kalau saya yang namanya gerakan sholawat itu adalah 2 hari setelah Soeharto turun. Nah itu yang mencetuskan Cak Dil sama Cak Yus yang menjalankan kita sholawatan kemana-mana. Ketika tidak ada orang berani sholawatan, ketika tidak ada orang bangga terhadap sholawatan, mereka malu kepada sholawat. Pasca Pembuati ya. Jadi setelah local wisdom kita nasionalisasikan, kemudian sholawat kita sebarkan kemana-mana. Sebagaimana Anda tidak pernah mempelajari bahwa sekarang jilbab ini bisa dikatakan 50-50 atau mungkin sudah lebih banyak orang berjilbab daripada yang tidak berjilbab. Sekarang ini. Lebih banyak ya. 60%. Mungkin 70%. Harap Anda tahu ketika kita bikin lautan jilbab, itu yang berjilbab tidak ada 0,01%. Kita bikin lautan jilbab, pokoknya nekat, ono segoro jilbab iki selet meneh. Dan saya keliling kemana-mana dengan Cak Yus untuk melawan perusahaan-perusahaan, kantor pemerintahan, apapun saja yang melarang jilbab. Itu sampai ke Sulawesi, saya kemana-mana, kita ke pengadilan dan seterusnya. Dan saya kemudian pada saat itu nulis teks drama Lautan Jilbab. Nek ngomong lautan, jadi kalau tahun 80-an awal itu ya lucu kok lautan, mau siji loro angel kok. Tapi kene wani ngomong lautan, jane iki aku ya ora nekat ora piye, jane mbuh pokoke judule ngono kuwi gitu. Dan Allah mengabulkan jilbab itu sekarang menjadi lautan. Ora ketang di tengah lautan ki ana uwuh-uwuh, ana mudorot-mudorot. Oleh gonceng ya iso mbolongi geger ya toh.
Ya melidit, ya kene jilbaban kene ora ya to. Wah, jan padahal sing menarik kuwi sing kudune dijilbabi kuwi, nek sirahe kan rapet yang menarik gitu kan. Ya apa itu sifat kebudayaan yang diciptakan Allah memang begitu. Tidak semua harus mutiara, ada batu, ada uwuh, ada macam-macam gitu ya. Anda harus mempelajari secara komprehensif, maka udkhulu fisilmi kafah. Dan kafah itu belum didisertasikan oleh siapapun saja. Kafah itu sebenarnya satu komprehensi. Kalau komprehensi, keutuhan yang komprehensif. Komprehensif berarti ada multidimensi, ada multifenomena, ya, yang bisa kita rangkum menjadi sebuah entitas. Sebagaimana alhamdulillah Ma'iyah ini apa saja masukin ke sini akan kita jadikan manfaat, akan jadikan kemaslahatan. Kan sudah terbukti seperti itu sampai ini tadi. Oke. Nah, Cak Yus ini kalau Anda pernah mendengar Pak Harto ngomong, kata sahabat saya tadi, saya dinasehati bahwa ora dadi presiden ora paten gitu ya. Nah, ketika saya ngomongin Pak Harto itu yang nunggu di luar Cak Yus ini. Jadi semua yang saya lakukan selama reformasi yang tidak diingat orang lagi dan tidak pernah diriset dan tidak pernah orang mempertanyakan, seolah-olah reformasi itu pelakunya adalah yang sekarang berkuasa, kan begitu. Mereka semua dulu itu tiarap dan mereka semua itu pengikut Soeharto. Orang yang sekarang demo-demo seolah-olah anti Orde Baru, mereka adalah orang-orang yang makan dari uang Orde Baru. Jadi dunia ini isinya adalah kepalsuan-kepalsuan. Teman-teman sekalian, nah Anda tidak boleh, manusia akan hancur hidupnya kalau dia meletakkan kepalsuan itu sebagai kebenaran. Untuk itu, Cak Yus biar nambah sedikit sejumlah pengalaman tentang terutama misalnya Pak Harto, reformasi segala macam. Kalau Anda ngomong Trisakti, saya sama Cak Yus selama peristiwa Trisakti saya ada di situ. 3 hari yasinannya saya, tahlilannya. 7 harinya korban Trisakti, saya yang juga yasinan, tapi tidak pernah ada orang mencatat. Aku iki pokoke nasib iki ning ndi ra ketok. Jadi saya yasinan, tahlilan, teman saya yang namanya Hamid Jabar meninggal dunia. Itu saya ndodok udan-udan ki aku karo tahlilan. Yo aja ngarani aku NU. Ming mergo aku tahlilan sebab sadurunge NU ana kuwi wis ana tahlilan. Ya Pak Muzamil tolong diingat itu. Tolong diingetin gitu loh. Tahlilan kuwi lak ming la ilaha illallah, cuman kita perpanjang dengan ayat-ayat inti dari Allah kemudian dengan syair-syair yang terbaik kan gitu. Itu ijtihad lah gitu. Nah, aku ndodok tahlilan itu udan-udan setelah dikuburkan. Terus aku diteleponi saka Padang karena Hamid Jabar Padang, Medan kabeh iki telepon, "Cak, kok enggak datang ke pemakamannya Hamid Jabar?" Ngono kuwi. Soalnya di koran yang keluar itu ndak ada saya. Lah aku iki sing ndodok udan-udan isih. La ilaha illallah ini ditelepon kok ora teko. Piye mosok aku arep misuh tengah-tengah tahlilan gitu. Nah, kan begitu. Itu contoh saja. Nah, saya tidak mengatakan saya akan menagih sejarah, tidak. Tapi zalim orang yang tidak mengakui A adalah A. Dan Anda akan hancur kalau Anda tidak mengenal ibumu, bapakmu, dan riwayat asal-usulmu. Demikian juga semua orang yang sekarang korupsi dan menikmati reformasi, kalau dia khianat terhadap kebenaran apa yang terjadi pada tahun 1998 itu, Anda akan kena. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala syarran yarah, dan waktunya akan segera tiba. Anda siap-siap, makanya wudu, saiki wudu sing akeh pikiranmu kabeh. Hampir semua kata yang Anda dengar di koran dan televisi wis najis kabeh. Apa kata jihad, kata Islam rahmatan lil alamin, najis kabeh. Semua epistemologinya dirusak. Bahkan hukum yang padat itu bisa diterapkan secara terbalik oleh hakim A dan oleh hakim B. Jadi sudah tidak ada jane mung ora wudu tok kuwi wis najis munggo ladha wis kudu adus anu kuwi. Adus wedi pisan kuwi. Asline gitu ya teman sekalian. Nah, Cak Yus sebelum memulai tolong mendasari Mas Helmi akan mengumumkan sesuatu. Saya minta Mas Helmi bersama Cak Yus ke sana. Biar Cak Yus menceritakan sedikit beberapa hal yang mungkin terpenting. Karena Cak Yus ini sudah lama tidak aktif di Ma'iyah meskipun aktif hanya di Jombang gitu ya. Tapi dia tidak sampai pernah ke sini. Tapi kalau Anda ngomong gerakan sholawat,
pendirian Ma'iyah, Tombohati, Kiai Kanjeng kemana-mana. Kalau sekarang Zaki yang ngurusi dulu di era itu Cak Yus. Monggo Cak Yus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa silaturahmi malam ini dengan teman-teman. Saya hanya ingin menambahkan beberapa hal bahwa ada seorang tokoh di Turki namanya Said Nursi. Said itu kemudian disebut Badiüzzaman kalau nggak salah, yang mengharumkan bangsa waktu di sana. Itu punya artikel kira-kira sekitar 33.000. Tetapi jejaknya hampir sulit dicari. Karena tidak banyak yang menulis tentang beliau. Saya bayangkan kalau gagasan Mas Helmi dan teman-teman Progres ini menulis yang nanti akan diumumkan, itu adalah menjawab bahwa tidak boleh lagi ada kejadian kelak anak cucu kita akan sulit mencari data tentang gerakan Ma'iyah di mana-mana yang sudah dilakukan. Tiba-tiba hilang begitu saja tanpa tercatat oleh sejarah. Ini yang menjadi catatan mungkin Mas Helmi pertama ya. Kenapa? Karena seperti contoh Said Nursi di Turki itu sangat sulit dicari datanya, meskipun ada tapi tidak banyak. Padahal dia tokoh hebat dan luar biasa, gerakannya luar biasa, ditahan sampai bertahun-tahun juga terus menulis. Tetapi karena tidak ada tim waktu itu ya yang bisa membantu menuliskan sejarah perjuangannya, sehingga yang terjadi adalah kehilangan sejarah. Padahal setiap tokoh itu punya berjasa pada zamannya, dan zaman itu akan melahirkan seperti kita tadi bahas dengan Mas Umbu ya, tentang Mas Umbu. Maka sebelum saya melanjutkan, Mas Helmi akan mengumumkan, saya menjadi saksi hari kejadian kerusuhan pertama di Jakarta, dibakar di mana-mana. Saya sama Cak Nun keliling kemana-mana bawa mobil sama seorang supir. Di belakang mobil kita adalah air putih aqua dan karpet gulungan. Sehingga berkali-kali dicegat oleh tentara, tokoh tidak selawatan. Jadi tentara banyak di mana-mana, nggak ada mobil. Mobil sedikit sekali Jakarta waktu itu, hanya sedikit mobil. Bahkan saya pernah jalan kaki juga dari Cipinang ke Kelapa Gading, itu juga dalam kondisi semua sedang terbakar di mana-mana. Kerusuhan 98 itu. Saya sama Cak Nun dan teman-teman Cak Til waktu itu kemudian mendirikan Hamas namanya, Himpunan Masyarakat Selawat. Hamas ini kemudian melahirkan gerakan selawat dari kampung ke kampung. Yang waktu itu orang sudah bicara aja di TV. Tapi puncaknya sebenarnya tidak. Awalnya adalah pertemuan di rumahnya Cak Nun di Kelapa Gading, ketika para tokoh ini ingin berkumpul. Bagaimana berkumpul, datang ke rumah Gus Dur waktu itu sakit dan seterusnya. Tapi ternyata tidak terjadi peristiwa itu karena ada tokoh yang mengkhianati sehingga tidak terjadi pertemuan itu. Sehingga Cak Nun memilih, gak mikir negara, ayo keliling aja selawatan. Cak Til yang punya ide selawatan. Kami keliling dari kampung-kampung, di Perak, di Priok, di Jakarta, keliling di kampung-kampung semua, menemani rakyat kecil, dialog kecil. 100 orang, 200 orang, kemudian berkembang beberapa bulan kemudian kami membawa mini Kiai Kanjeng ya Pak Joko ya. Pak Joko, Pak mini Kanjeng, Pak Joko, Pak Novi, Pak Bobit sama Pak Bayu, 4 orang ya. Ayo 5 orang. Hanya 5 orang itu keliling. Kenapa kok hanya 5 orang kok enggak tim? Ya enggak kuat katanya gue wong 5. Wong akeh. Ya 5 iku iso nih. Udah 5 orang itu keliling kemana-mana ke kampung-kampung di Jakarta untuk menemani masyarakat yang sedang terluka, yang sedang ini untuk berdialog. Cak Nun membutuhkan teman-teman Kiai Kanjeng karena bisa menyatukan, menghidupkan suasana dan menyatukan dialog setiap malamnya kita keliling dari kampung ke kampung. Jangan mikir honor waktu itu. Iso budal Jakarta wis lumayan. Pak Novi berangkat ke Jakarta saja sudah lumayan, Pak Joko berangkat ke Jakarta. Itu kita lakukan sampai cukup lama di Jakarta. Sampai kami kemana-mana dengan mini Kiai Kanjeng. Belum mampu membawa Kiai Kanjeng lengkap. Teman-teman sekalian, yang ingin saya tambahkan lagi adalah bahwa banyak buku-buku yang menulis tentang reformasi itu tidak adil seperti yang Anda mengatakan tadi. Karena tidak ada di balik kejadian yang sebenarnya. Sampai hari ini kejadian-kejadian seperti itu tertutupi oleh zaman. Tertutupi. Kenapa? Karena memang media sejak hari itu sampai hari ini saya kira media sudah kapitalis, sudah mementingkan hal
menuliskan sesuatu yang diperlukan oleh kapitalis. Pokoknya menguntungkan ya ditulis, kalau nggak menguntungkan ya ditulis. Maka ketika Cak Nun sama rombongan Hamas Jakarta, itu setiap hari Jumat kami bagi-bagi makan. Ya, makan. Jadi kami mengumpulkan dari teman-teman jamaah dari mana itu, kita bungkus nasi setiap hari Jumat. Kita kemana-mana di jalan-jalan bagi makan kotak itu. Itu tahun 98-99. Jadi setiap hari Jumat kami kumpul di Kelapa Gading, kemudian bagi makan kemana-mana setiap Jumat. Yang dilakukan yang lain adalah kemudian muncullah semangat dari banyak masyarakat bahwa ternyata kita bisa menepi di tengah zaman yang gak jelas ini dengan membuat sebuah forum-forum seperti ini mulai tahun 98. Mungkin ada teman-teman yang belum lahir tahun itu. Itu sudah dilakukan oleh Cak Nun dan kawan-kawan sehingga kita kemana-mana melakukan itu. Puncaknya adalah ketika kami rombongan dengan berbis-bis datang ke Masjid Baitur Rahman kalau nggak salah di DPR RI. Adalah rencananya mengajak Pak Harto husnul khotimah. Janjinya adalah kita mengajak Pak Harto husnul khotimah di situ. Pak Harto akan mensumpah husnul khotimah itu. Dan itu Cak Nun, maaf, ya Muzamil, sudah diomongin Cak Nun oleh Gus Dur. Sudah disetujui Gus Dur bersama Gus Dur. Tapi Gus Dur di koran ngomongnya enggak. Iku lak guyonane MH iku. Aku gak tahu setuju ngono iku. Ya Muzamil betul itu. Saya saksi betul bahwa Cak Nun sudah sama Gus Dur sepakat, tapi begitu pelaksanaan Gus Dur enggak ngakui kalau sama Cak Nun hari itu di masjid DPR itu. Artinya hal-hal seperti itu tertutupi banyak sekali. Belum sempat puncaknya reformasi malam-malam, Cak Nun sampai jam 2 malam di rumahnya Pak Malik Fajar, kami ngantar di Malik Fajar, malam-malam tiba-tiba di tengah malam itu ada orang yang berkhianat, mengumumkan di TV macam-macam, itu banyak sekali faktor, banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak bisa terungkap. Maka pengumumannya Mas Helmi hari ini adalah sangat penting untuk kita mencatat sejarah-sejarah yang harus diungkapkan oleh para relawan yang akan mengumpulkan. Mas Helmi akan mengumumkan. Karena apa yang dilakukan oleh Ma'iyah, apa dengan Cak Nun sejak dulu sampai hari ini itu banyak yang tidak tercatat. Dan itu sangat sayang sekali kalau suatu saat Cak Nun dan kita semua tidak ada anak cucu kita tidak akan bisa membaca apa yang sedang terjadi yang sebenarnya di dalam kejadian sebelumnya. Saya kira itu Mas Helmi, silakan mengumumkan Mas Helmi. Baik Cak Yus, terima kasih. Segera saja saya bacakan pengumuman ini. Mohon disimak dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jamaah Ma'iyah, sudah cukup lama kita berguru kepada Mbah Nun. Berbagai aspek dan dimensi perjuangan Mbah Nun telah kita pelajari dan pahami bersama. Nilai-nilai Ma'iyah yang kita peroleh bisa dipahami 2 hingga 3 kali lipat maknanya kalau para pembelajar mengetahui sumber dan sejarahnya, dan bahwa nilai-nilai itu sebagai uswatun hasanah letaknya ada di balik sejarah sumbernya. Maka sudah saatnya kita menyusunnya menjadi tulisan-tulisan yang dapat dijadikan sebagai buku, sehingga buku-buku ini berharga sebagai dokumentasi pembelajaran kita bersama dan untuk keperluan anak cucu serta generasi mendatang. Oleh karena itu, Progres mengajak teman-teman yang memiliki concern riset dan penulisan untuk terlibat dalam program ini. Sekurang-kurangnya 10 bidang berikut ini merupakan beberapa dimensi laku dan perjuangan Mbah Nun yang dapat teman-teman pilih sebagai fokus riset dan penulisan. Yang pertama, keterlibatan Mbah Nun dalam bidang politik. Kedua, keterlibatan Mbah Nun dalam bidang kesusastraan. Ketiga, keterlibatan Mbah Nun dalam menemani umat. Keempat, keterlibatan Mbah Nun dalam bidang kebudayaan masyarakat. Kelima, keterlibatan Mbah Nun dalam dunia kesenian. 6, keterlibatan Mbah Nun dalam bidang pemikiran keislaman. 7,
keterlibatan Mbah Nun dalam mengatasi persoalan-persoalan di dalam masyarakat. 8. Keterlibatan Mbah Nun dalam membangun kemandirian tafsir dan ijtihad. 9. Keterlibatan Mbah Nun dalam membangun kesadaran akan martabat dan keutuhan manusia. 10. Keterlibatan Mbah Nun dalam persoalan kepemimpinan umat dan masyarakat. 10 bidang ini masih bisa kita tambah dengan bidang-bidang yang lain seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan bidang-bidang lain yang mungkin teman-teman temui di dalam proses pembelajaran selama ini. Silakan teman-teman dapat segera menghubungi saya di 085 868 717 831. Saya ulangi 085 868 717 831. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yogyakarta 17 Maret 2015. Ada yang bertanya? Enggak. Baik, jadi penegasan dari Mas Helmi dari Progres adalah nanti kita bagi lembarannya. Ini sekali lagi untuk seperti kita katakan tadi, untuk oke, boleh silakan dipakai jam. Supaya kita bisa mencatat sejarah yang sebenarnya gitu ya. Baik, sebelum masuk ke materi rahmatan lil alamin yang mana, saya ingin memberikan pengantar sedikit bahwa siapa dulu ini? Ada Sabrang, ada Yemu Zamil. Saya kira semua ya nanti akan bicara. Masing-masing akan memberikan catatannya tentang ini, makna dari tema ini. Tetapi teman-teman mungkin sekedar ini saja, bahwa setiap orang itu punya sejarah di masa kecilnya. Punya sejarah catatan di masa kecilnya. Sabrak ini, ponakan saya ini, waktu TK sudah bikin perkara. Mau tahu perkaranya apa? Dia itu datang ke seorang teman saya, orang yang sakti mandraguna. Ditusuk dia tidak bisa. Dibacok itu tidak bisa berdarah dia. Di depan Sabrang, teman saya ini kemudian menunjukkan keahliannya. Dengan pisau dia tonjol-tonjol gini. Dan betul-betul nggak bisa anak Jombang itu. Namanya Majid. Memang dia sakti. Begitu keluar dari rumah di Kadipaten waktu itu kan, bukan di Patangmuluan, di mana itu? Bukan, yang di alun-alun selatan. Sama Cak Dil. Patean, ya. Dari Patean, Sabrang pulang, namanya Majid itu kecelakaan, sepeda motornya jatuh dan berdarah-darah. Masuk rumah sakit namanya Majid, yang tadi menunjukkan bahwa dia sakti itu loh. Jatuh dari sepeda motor, berdarah-darah, masuk rumah sakit sampai opnam berlama. Tadi Sabrang ini sudah menggugurkan teori tentang sakti mandragunanya Majid. Tepuk tangan untuk Sabrang ya. Sejak kecil dia, sejak masih TK, nggak ngerti, dia mungkin sudah lupa. Siapa yang ingin dibaca? Siapa yang ingin sakti menunjukkan di depan Sabrang sekarang gitu ya. Oh, Sabrang dibaca, sakti nggak ya Pak? Tetapi ketika dia jatuh sendiri, Sabrang jatuh di sungai, guling, dia langsung minta tolong pertama, tolong aku pengen hidup, aku pengen urip gitu waktu itu, waktu kecil ya jatuhnya. Baik, kita mulai dari siapa Mas Harito yang mulai dulu? Pak Mustafa dulu ya tentang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya teori ini sih. Sebenarnya dulu ketika mengapa ayat yang berdiri itu kan juga itu mangalnya tagline-nya udah tagline. Kui Islam rahmatan lil alamin. Itu memang sudah awal kita ingin karena melihat
sekarang orang mempraktekkan Islam itu kok hanya Islam lil Islam, Islam lil Muhammadiyah, Islam lil apa, Islam lil ana dan sebagainya itu kan. Nah, kemudian kita melakukan pengkajian itu ada 8 tafsir dari lafadzul alamin. Nah, salah satunya itu 8 itu terangkai keseluruhan adalah Islam itu sangat berorientasi kepada kebajikan. Nah, maka kemudian ketika Anon berpesan apa kita ingin membahas jihad dengan syahid, itu hari NM berpikir ini jihad itu kudu dikancani secara fungsional, yaitu kita melakukan kajian bahwa ada hubungan yang relasional antara jihad, istihad dan mujahadah. Itu memang satu paket. Tidak boleh dipisah-pisahkan. Karena kalau dipisahkan jadi bahaya. Itu artinya apa itu? Nah, dengan menggabungkan jihad, istihad, mujahadah itu, maka fungsi rasional ini menjadi nyata. Karena jihad, istihad, mujahadah itu aslinya kan dari kata bersuku-suku, yang satu material, yang satu spiritual, yang satu intelektual. Itu artinya itu arah orientasinya itu. Nah, kemudian jadi hubungannya adalah menurut kita itu sangat dialektis dan fungsional hubungan antara tiga-tiganya itu, sehingga kita mengartikan ijtihad itu juga dalam rangka jihad dalam bersungguh-sungguh adalah ketika orang dengan bersungguh-sungguh melakukan sesuatu sampai ke tingkat keahlian meningkat setingkat otoritas. Nah, itu artinya itu atau kemampuan untuk ikut untuk otoritas. Nah, itu. Tapi semua itu harus punya orientasi diarahkan pada pengabdian, maka ada mujahadahnya. Jadi itu cara kita berpikir seperti itu. Jadi dengan demikian hal ini akan terjadi. Dan sebagainya itu kita membuka pintu-pintu seperti itu, bahwa sekarang ini kan orang berjatuh mengucapkan takbir tapi orang ngerti kontake. Takbir kan harus dilandasi dengan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, baru Allahu akbar. Nek sudah kesadaran subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbarnya itu kalau tenanan dengan ketika itu akan sampai kepada kemampuan untuk kun fayakun tadi. Allahu akbar itu tenanan kun fayakun. Nek subhanallah Allahu akbar tanpa apa? Tanpa subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar meng artifisial. Itu dikepuk ya cerdas itu. Bisa bocor, tapi subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar tenanan, Allahu akbar mandi tenan, bisa kun fayakun, itu seperti itu yang jadi itu apapun yang diinginkan. Jadi itu anunya itu mungkin ya bingung ke wong kita mikir mungkin berbulan-bulan ning apa intinya itu apa yang ngalamin itu adalah sebuah pintu kesadaran Islam ini wujudnya juga wong akeh kebaikannya juga keindahannya bahkan juga kebenarannya untuk wong akeh untuk semesta, karena tanpa itu kita urip jadi apa? Menjadi sangat sempit. Apapun yang ingin kita sampaikan. Itu saya kira itu intinya itu. Jelasnya itu Haryanto, itu cuma saya Haryanto. Baik, mungkin sebelum melanjutkan Mas Haryanto dan Sabrang, tadi mungkin teman-teman ini kan sebagian banyak yang mahasiswa ya, betul? Ya. Hari ini ditunjukkan oleh Cak Nun yang bikin rundown acara, logikanya terbalik. Kenapa terbalik? Seharusnya tadi landasan teorinya dulu kalau menurut ilmiah, kemudian dicarikan studi kasusnya. Tapi apa yang terjadi hari ini adalah studi kasusnya dulu tentang rahmatan alamin dengan umbu dan contohnya tadi, baru kemudian sekarang teman-teman ini memberikan landasannya. Maka teman-teman sebenarnya tidak terlalu sulit untuk menerjemahkan rahmatan alamin kalau mengikuti sejak awal.
garisnya tadi, apa yang disampaikan tentang konsep apa yang dilakukan oleh Mas Umbulan Duparanggi dan seluruh murid-muridnya, dan itu adalah contoh konkret jihad, contoh konkret rahmatan lil alamin, seperti yang Mas Mustafa yang tulis tahun 99 Mas Mustafa ya. Mau dibacakan sebentar ya? Oke. Ini saya sudah dulu ketika tahun 99 kita sudah mayah pertama kali di sini, saya sudah bayangkan ada gerak rahmatan lil alamin. Ini saya beri judul puisinya itu Kasihan Emmanuel Najib. Itu saya sudah ngereitol itu. Ngereitol sudah merasakan seperti itu. Ini menanam lebih penting ketimbang menebang. Rahmatan lil alamin toh. Menyuburkan tanah lebih penting ketimbang mencuri. Memberikan cahaya lebih penting ketimbang membakar kata. Menyalami lebih penting ketimbang menembaki, dan menangis lebih penting ketimbang mabuk berkepanjangan. Itulah rahmatan lil alamin itu. Jadi nanam lebih penting daripada menebang. Itu. Nek kita enggak pernah menebang berarti kan nyolong gitu, nebangi wong liya gitu. Menebang diri sendiri itu. Berarti kita merampok haknya anak cucu itu. Nah, jadi itu sudah ada di sini spiritnya itu di dalam puisi judul Kasihan. Itu ada di sini, tinggal diterjemahkan masing-masing. Oke, Mas Haran terus. Terima kasih. Pada malam hari ini saya semakin paham gitu. Kenapa sampai dengan hari ini kondisi kehidupan berbangsa kita tidak karu-karuan. Meskipun di TV, di koran dan sering kita saksikan begal-begal di Jakarta, kemudian di Jogja juga beberapa hari ini ada begal. Pada malam hari ini saya menyaksikan bahwa begal yang sesungguhnya, begal yang terbesar gitu ya. Kejahatan yang terbesar adalah pembegalan sejarah gitu. Hak kebahagiaan anak cucu, hak kita semua untuk menikmati bangsa ini dibegal gitu. Dan saya pikir makna jihad yang sesungguhnya yang merebut barang yang dibegal itu. Meskipun yang dibegal ikhlas, bukan berarti kemudian tidak wajib bagi orang yang menyaksikan pembegalan itu untuk merebut barang yang dibegal dan mengembalikan kepada yang berhak. Kalau kita lihat satu tahapan dalam tarikh perjalanan Rasulullah, ketika Rasulullah di Mekah itu dihina, ketika Rasulullah itu di Mekah dianiaya, ketika Rasulullah itu di Mekah tidak memungkinkan untuk berkembang nilainya, maka Rasulullah hijrah ke ke Madinah. Dan selama di Madinah itu Rasulullah tidak berniat untuk menetap di sana. Tapi Rasulullah di sana membangun peradaban, membangun perangkat-perangkat, membangun sistem, membangun piranti-piranti yang ujungnya sejarah mencatat Fathul Makkah. Meskipun pada saat itu bukan Rasulullah berniat untuk menyerbu, menyerang, merebut atau mengembalikan hak, enggak. Tapi Rasulullah, kehendak sejarah Rasulullah bersama-sama dengan jamaah hajinya, dan itu yang kemudian menggetarkan hati musuh-musuh Rasulullah, dan peristiwa Fathul Makkah itu terjadi. Nah, ketika kondisi bangsa kita sudah tidak memungkinkan nilai-nilai kebenaran itu berkembang, kebajikan, rahmatan lil alamin itu sudah tidak memungkinkan lagi, maka hijrah kita ya ke Ma'iyah ini. Tapi Ma'iyah bukan untuk selamanya. Ada satu tahapan lagi, yaitu Fathul Makkah. Fathul Makkah itu kapan? Dan sering kita bertanya, apa kita sudah siap dengan itu? Apa kita sudah mampu dengan itu? Ya seperti yang disampaikan Mas Wulang tadi, ketika engkau takut dengan petir dan guntur, maka sesungguhnya engkau adalah pengkhianat kebenaran. Terus piye? Saya pikir itu, dan apa yang kita lakukan saat ini gitu, dan pada hari-hari berikutnya di Mocoba Syafaat, di
Bambang Wetan, di Genduri Cinta, dan di semua simbol yang lain, tidak lain adalah dalam rangka satu upaya untuk menata kembali, menyempurnakan Madinah kita. Dan suatu saat, apa yang kita yakini dengan Fathul Makkah itu benar-benar bisa mengembalikan hak, bukan hak siapa, tapi hak kita semua, hak anak cucu, hak tentang kebaikan. Seperti itu ya.